Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di mata kuliah kita, yaitu pemrograman orientasi objek lanjutan. Dan kita sudah masuk pada part 3 di CRUD Java, yaitu kita akan bahas materi tentang read. Kita akan praktikan ya. Masih bersama saya Pak Muhammad Harun Ansar Eskom, dan tanpa basa-basi kita langsung saja mulai ke dalam prakteknya. Oke. Jadi di sini kita sudah pelajarin di materi sebelumnya itu penggunaan create ya. Bagaimana cara membuat create atau insert data pada IDE NetBeans, dan kita masukkan ke dalam database MySQL ya. Kita masukkan dalam database. Nah, sekarang kita mau melakukan CRUD yang kedua, yaitu read ya. Jadi data yang ada di database yang sudah kita insert ini kita akan masukkan, kita akan panggil, dan akan kita tampilkan dalam sebuah table ya. Jadi kita akan tampilkan dalam sebuah table di Java NetBeans. Oke, tanpa basa-basi kita buka kembali dulu database kita. Oke, saya mau coba buka database-nya dulu ya. Oke, ini dia terbuka ya PHP MyAdmin-nya. Saya mau masuk saja langsung. Oke, untuk database kita di sini sudah ada data yang sudah kita input kemarin ya. Masih di database yang sama, yaitu database koneksi DB ya. Koneksi DB, tabelnya itu tabel mahasiswa, di mana kita punya dua buah data nih. Ada NIM, NIM-nya ya, ada 123 nama John kelas A, dan juga data kedua itu 12345 nama Ferdi Sambo dan kelas A. Nah, kita akan mau coba tampilkan ini datanya ke NetBeans. Nah, oke, untuk itu silakan buka NetBeans-nya kembali. Nah, seperti ini kemarin form yang kita dapatkan ya. Jadi form yang kemarin itu seperti ini, dimana kalau kita menambahkan data maka datanya akan masuk. Oke, kita coba ulang ya, play dulu. Oke, seperti ini ada NIM, misalnya 1234567, namanya misalnya Yogi, kelasnya B misalnya. Oke, kita simpan, maka akan datanya berhasil ya. Nah, di sini database kita seharusnya terupdate nih. Database kita seharusnya terupdate. Coba kita cek di database. Oke, kita Oke, akan muncul ya Yogi ya, datanya Yogi ya. Oke, berarti percobaan kemarin sudah oke. Sekarang kita mau tampilkan ke dalam database-nya ya. Kita mau tampilkan ke database-nya. Kita buka kembali NetBeans. Oke, ini dia NetBeans-nya ya. Nah, di sini kita mau buat ini ya, apa namanya? Kita mau tambahkan sebuah komponen, yaitu table. Coba cari table di sini. Nah, ini dia table ya. Jadi kita tambahkan komponen table di dalam form kita. Nggak usah banyak tinggi-tinggi ya, kasih kecil aja kayak seperti ini. Nah, jadi nanti data yang ada di database akan terinput ke dalam sini nih, ke tablenya. Jadi setiap kita simpan data nanti akan muncul datanya di sini. Begitu juga data yang sudah ada ya, kita akan panggil di sini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk kembali ke codingan kita, dan kita akan mencari kode program yang sini ya. Lihat di sini ada public class inputan mahasiswa. Di sini ada konstruktornya ya, konstruktornya untuk kelas inputan mahasiswa. Nah, di atas konstruktor ini kita akan membuat sebuah fungsi atau metode baru, yang dimana metodenya itu kita gunakan untuk pertama, sebelum kita mengambil data dulu, kita mau tes dulu tabelnya berfungsi atau tidak. Jadi pertama itu kita mau ambil tabelnya, kita pakai dengan nama default table model ya, seperti ini. Nah, default table model ini merupakan sebuah library yang kita gunakan untuk mengakses komponen table ini ya. Jadi kita wajib menggunakan default table model supaya kita punya table modelnya, supaya kita bikin sebuah model untuk dimasukkan ke dalam table. Nah, default table modelnya ini nanti kalian jangan lupa import. Nah, seperti ini ya.
import Java X-Swing table default table model. Karena ini akan kita gunakan, nanti kita akan namakan nama tabel kita misalnya table 1. Nah, dengan nama kita langsung saja table model. Nah, langsung kita bikin sebuah objeknya ya. Jadi ini pertama kita buat objek tablenya ya. Atau aku kasih nama TB aja di sini. Oke. Jadi tabelnya itu namanya TB dengan new default table model. Nah, sudah buat objek tabelnya ya. Selanjutnya kita mau untuk load data. Nah, load datanya itu kita buatkan sebuah variabel baru, metode baru ya, mohon maaf. Metode baru saya kasih private saja, private void ya, karena kita mau buat metode. Private void load data mahasiswa. Seperti ini. Oke, nanti load data mahasiswa ini kita akan panggil ke dalam sini ya. Ke sini. Nah, tapi pertama kita mau akses dulu ya. Akses dulu kita punya table. Jadi TB-nya sudah ada ya, tabelnya ya. Yang pertama kali itu kita mau clear dulu kita punya table. Jadi sebelum kita ini kan kita harus clear terus ya. Jadi saya mau clear dulu TB itu get data vector titik clear ya. Jadi fungsi dari tb.datavector.clear ini adalah kita menghapus dulu semua tabelnya di sini ya. Kita akan hapus semua dulu data tabelnya supaya kosong dulu, kosong melompong, tabelnya kosong gitu. Supaya ketika kita masukkan nanti data, itu akan data yang baru yang masuk. Jadi bukan data yang ada yang muncul ya, atau tabelnya tabel yang lama. Oke, selanjutnya setelah kita clear, kita akan tambahkan pertama itu ada add column dulu. Pertama kita akan masukkan dulu. Saya mau tentukan ya, di sini kan kita punya itu data, ada name, nama, dan kelas ya. Berarti kita sesuaikan saja. Pertama saya mau masukkan name dulu, tulisan name ya. Biasa kalau table kan ada bagian head-nya ya, table head-nya ya. Jadi ini table head-nya ceritanya, name, nama, kemudian kita tampilkan kelas seperti ini. Oke, ini merupakan table model. Jadi table modelnya sudah muncul ya. Jadi pertama kita clear dulu table modelnya, terus kita tambahkan table head name, table head nama, dan juga table head class. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita apply table modelnya ini, kita punya table model ke dalam table yang ini. Jadi kita cari dulu nama variabelnya ini ya. Nama variabelnya itu adalah jtable1. Oke, berarti kita panggil jtable1. Jtable1 titik, kita akan set model. Nah, kita akan set model dengan nama model kita yang sudah buat, yaitu TB ya. Oke. Jadi seperti ini, artinya model yang dipakai adalah model yang ini ya. Oke, jika ini kita sudah bisa memanggil di sini ya. Jadi kita panggil saja private void load mahasiswanya ini, kita akan panggil di dalam konstruktornya. Jadi ketika aplikasi berjalan, ini otomatis langsung bisa dieksekusi ya, tanpa harus menekan apapun, ini langsung muncul datanya. Oke, kita play aja. Nah, ini sudah muncul ya. Kalian bisa lihat di sini ada name, ada nama, ada kelas ya. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 tadi kita bikin. Ada kolom name yang ini, nama, dan juga kelas seperti ini. Nah, ini tabelnya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana caranya memunculkan data yang ada pada database kita nih? Oke, bagaimana cara memunculkan data yang ada pada database kita? Karena otomatis kita mau memasukkan database-nya kan? Data pada database-nya maksudnya. Nah, di sini seperti biasa, kita kalau menjalankan database, kita akan melakukan format try and catch. Pertama kita akan lakukan try and catch, dan di sini kita akan menggunakan exception error seperti biasa. Nah, untuk di sini kita akan buat connection-nya dulu seperti sebelumnya ya. Connection C sama dengan koneksi titik get connect. Oke. Untuk yang belum mengerti apa itu connection, ya itu silakan cek materi kita sebelumnya ya. Nah, setelah connection-nya kita buat, selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat statement-nya. Jadi, seperti saya bilang kemarin, statement itu kalau di penggunaan database itu ya, MySQL itu kita menggunakan prepare statement dulu. Nah, tapi kalau untuk read ini kita akan menggunakan statement biasa saja. Jadi kita akan melakukan statement sini. Statement, jangan lupa beri nama statementnya. Saya misalnya S ya. S dengan C titik create statement.
Jadi seperti ini. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau kemarin kita menggunakan prepare statement dan sekarang kita menggunakan statement, apa perbedaannya? Nah, jadi di statement ini gunanya adalah mengambil query yang dimana statementnya itu dipersiapkan untuk kita eksekusi. Kalau prepare statement itu berarti kita bisa memprepare kita punya statement, bisa diubah ya. Jadi kalau statement ini kita langsung saja bisa ambil. Oke, setelah create statement seperti ini, langsung saya buatkan URL-nya ya, atau stringnya ya. Jadi kita akan buatkan string URL untuk memanggil. Karena kita di sini proses CRUD-nya itu adalah read ya, proses CRUD-nya ada read. Nah, kalau kalian belajar kemarin basis data, kalau read itu kita menggunakan apa? Kita akan menggunakan perintah select database, select table ya, select all table ya. Seperti ini ya. Nah, karena kita menggunakan perintah select, jadi di sini kalian bisa langsung masukkan saja. Bagaimana? Select all from nama tabelnya, mahasiswa. Oke, dari mana ini didapat? Ini kalian juga bisa cek nih. Kalian bisa cek di sini ya. Di sini di localhost-nya di sini kalian bisa lihat di database-nya ada select all from mahasiswa. Jadi seperti ini. Ini kalian bisa gunakan ya. Oke, setelah seperti ini bagaimana lagi? Sekarang kita sudah punya koneksinya, sudah punya statementnya, sudah punya URL-nya. Sekarang kita eksekusi. Caranya kita buatkan, tunggu loh. Sebelumnya ini kan datanya ini kita mau siap masukkan ke dalam sebuah ini ya, table ya. Berarti kita butuh result set dulu deh. Result set. Anggap saya kasih nama R aja. Gini. Nah, result set R, terus kita langsung ambil query-nya itu dari s.execute query URL. Oke, seperti ini. Saya mau ganti URL-nya jadi SQL aja. SQL. Nah, di sini juga jadi SQL. Oke, pertanyaannya di sini. Result set itu apa? Jadi result set itu merupakan sebuah objek yang menyimpan data ya, menyimpan data untuk nanti kemudian dimasukkan ke dalam table. Jadi ini kan sebenarnya kita baru ambil datanya kan, baru kita buat koneksi di sini, terus prepare statement untuk melakukan query ya. Nah, di sini kita baru punya SQL query-nya. Nah, di sini result set kita akan masukkan dari hasilnya ini nih, hasil eksekusi query-nya. Nah, eksekusi query-nya yang mana? Eksekusi query yang ini. Jadi hasilnya ini kita akan langsung masukkan ke dalam result set-nya. Karena dia tipenya tipe objek, jadi kita harus panggil dengan result set. Nah, di sini kita akan petakan satu persatu ya untuk memanggilnya ya, untuk mengambil datanya satu-satu. Pertama, kita harus tahu kalau eksekusi query-nya ini bakal menjadi array ya, array objek ya, yang dimana kita harus panggil satu-satu nih. Kita buatkan dulu while di sini. Karena result set-nya itu kita akan ambil r next seperti ini. Nah, pengulangan ini ditujukan untuk, jadi pengulangan ini ya, pengulangan while ini ditujukan untuk mengambil data. Jadi kita akan mengambil data yang tersimpan di sini, kita akan cek satu-satu, kita ambil satu-satu, kemudian kita masukkan ke dalam table. Oke, setelah kita buat pengulangan while r next ini ya, kita akan buatkan objek ya. Jadi kita akan buatkan objek data, objek A, jangan lupa array. Dia merupakan new object yang dimana objeknya ini kita akan punya berapa nih? Kita ini sesuaikan dengan ini ya. Kita akan sesuaikan dengan datanya ya. Jadi kalau misalnya kita punya data ini kan ada 3 kan, ada name, ada nama, ada kelas ya. Jadi kita punya ambil objek 3 ya. Nah, di sini kita akan langsung aja lanjut memasukkan satu-satu kita punya objek memasukkan satu-satu string ke dalam objeknya ya. Jadi di sini A kita akan masukkan A objek pertama itu, ingat kalau di array kita akan mulai semua dari 0 ya. Array itu kita mulai dari 0. A pertama itu kita akan r.get string. Nah, jangan lupa kita akan mengambil stringnya itu sesuai dengan nama ininya ya, nama field-nya ya, field dari database-nya. Jangan salah ya. Di sini harus sama.
Nah, seperti ini nim ya. Nim huruf kecil ya, NIM. Jangan lupa harus sama. Di sini juga harus sama ya. Jadi di sini juga nim. Berlakukan semua itu ya. Nim. Terus selanjutnya record selanjutnya tuh setelah nim ada nama dan juga kelas ya. Ingat baik-baik di sini harus sama. Nama juga huruf kecil, kelas juga huruf kecil. Jadi di sini nama, di sini jadi kelas seperti ini. Oke, jadi ini semua kita sudah ambil. Oh ya, mohon maaf ini jangan lupa ya. Jangan lupa ini kita naikkan dia punya objek ya. Jadi objek 1 0, objek pertama itu 0, objek kedua itu 1 dan objek ketiga itu adalah 2 ya. Karena selalu dimulai dari angka 0 ya kalau kita berbicara masalah array. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke dalam Kita akan coba tambahkan ya data yang ini yang sudah kita buat ini, objek A ini ke dalam tabelnya. Jadi langsung saja itu kita ini ya, kita panggil seperti ini. Caranya itu kita masukkan ya objeknya ya. TB titik table model titik kita akan masukkan add row ya. Ini ya. Add row yang objek row data. Jadi kita akan masukkan objek data A. Oke, seperti ini. Nah, seperti biasa kalau berhasil kita akan coba masukkan option pane ya. Untuk mengecek apakah berhasil ambil datanya atau tidak, kita akan masukkan option pane nanti seperti ini. Option pane titik show message show confirm show message dialog. Kita akan show message dialog, kita null di sini berhasil load data, berarti kita akan berhasil mengambil data ya. Ops, mohon maaf, kita copy saja ini. Saya juga mau taruh di cache-nya ya, kalau misalnya gagal load data. Jadi seperti ini codingannya, load data mahasiswa. Oke, kita akan coba tes ya, bagaimana. Oke, ini cek berhasil load data. Oke, maka akan muncul data seperti ini ya, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 Yogi dan B, seperti ini. Oke, terus bagaimana kalau misalnya kita menambahkan data terbaru ya? Coba tambahkan data terbaru. Seperti ini, nim misalnya saya mau tambahkan nimnya coba 098, namanya Yuyu atau Ayu, kelasnya C misalnya. Nah, ini kalau kita simpan data berhasil tersimpan tapi tidak muncul di database ya. Tidak muncul di database karena kenapa? Karena tidak di-load ulang. Load data mahasiswanya tidak di-load ulang. Jadi untuk itu bagaimana caranya kita memperbaiki? Kita bisa klik 2 kali ini. Seperti ini ya. Nah, ini kan untuk menyimpan kan. Nah, kalau misalnya ini sudah dijalankan, kita bisa menambahkan saja di sini fungsi terbaru yaitu load data mahasiswa. Kita panggil ya. Dia punya Dia punya fungsi metode. Dia panggil metode load data. Jadi kita akan load data ulang. Setiap kita memasukkan data, dia akan load ulang lagi kembali. Kita coba ya. Oke, berhasil load. Nah, ini tadi yang kita kasih masuk ya, Ayu ya. Oke, kita akan coba masukkan data baru lagi. Misalnya 3245. Namanya misalnya Fakhrul. Kelasnya D. Kita simpan data. Berhasil. Oke, ada permasalahan ya. Datanya malah tertimpa seperti ini, double-double dia. Nah, ini ada cara untuk memperbaikinya. Itu kita bisa update saja. Kita fire dia ya. Kita firing dia datanya. Jadi setelah table clear ini, kita coba. Oke. Kita di sini fire table data change seperti ini. Kita tambahkan fire table data change. Kita coba cek ya. Kalau sudah ditambahkan seperti ini, kita akan coba ulang lagi. Oke. Nim. Oke, saya coba dulu. 890. Saya coba tes ya.
uni kelas S. Wah, tetap juga ya. Tapi datanya masuk nih. Tapi ininya double nih. Oke, kita cek dulu. TB kolomnya udah bener. Ini add column. Oke. Kita cariin solusi dulu ya, gimana kira-kira ya. Oke, kita load datanya. Bagaimana kalau misalnya add column-nya ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan coba. Kita pindahkan ke sini. Jadi dia cuma masuk satu kali aja. Kita coba. Oke, berhasil load data. Nah, name-nya misalnya R678, namanya Reski. Dan kelasnya misalnya A, simpan coba. Oke, baru berhasil ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita cuma panggil satu kali doang kalau kita masukkan di sini ya. Oke, mungkin seperti itu untuk kita keluarin dulu. Oke, mungkin sekian ya untuk materi kita hari ini, yaitu tentang root bagian read ya. Jadi kita bagaimana mengambil data menggunakan query, dan kita memasukkannya dalam table, dan kita panggil tabelnya. Oke, mungkin sekian untuk dari saya sendiri. Terima kasih, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.